Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mencoba mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang manajemen risiko dengan kelompok ada Isnai Novitra, ada Citra Rahayu Ditasari, dan ada saya sebagai Amara Mayori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pembahasannya itu yang pertama itu ada latar belakang, kedua ada studi lokasi, yang ketiga itu ada metode manajemen atau komunikasi risiko, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan. Pada pembahasan kali ini, yang pertama ada di jurnal 1 tentang analisis manajemen risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola pada usaha budidaya dan pengolahan kelapa sawit. Jadi yang pertama latar belakangnya itu kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan andalan di Indonesia. Agribisnis kelapa sawit adalah salah satu dari sedikit industri yang merupakan keunggulan kompetitif Indonesia untuk bersaing di tingkat global. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak sawit yang dikenal sebagai crude palm oil atau CPO dan palm kernel oil atau PKO. Untuk studi lokasi sendiri, penelitian bertempat di Jakarta, Palembang, dan Lahat. Dilakukan penelitian pada kebun Arta Kencana Estate karena kebun tersebut merupakan salah satu kebun milik Lonsum yang belum tersertifikasi ISPO. Metode manajemen. Jadi metode yang digunakan adalah deskriptif dan semi kuantitatif yang bersifat studi kasus. Pemerintah telah menerapkan kewajiban sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO yang memiliki 7 prinsip. Pengukuran risiko operasional diukur berdasarkan faktor yaitu risiko yang melekat pada suatu aktivitas dan sistem pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan dengan menghitung faktor likelihood dan impact dengan skala nilai masing-masing faktor. Inherent risk adalah hasil perkalian antara likelihood dan impact. Threshold risk dikurangi, nilai efektivitas kontrol menjadi nilai residual risk. Efektivitas kontrol menunjukkan bagaimana penerapan dari mitigasi risiko yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan sendiri pada metode deskriptif yang sudah digunakan tadi, untuk kelebihannya, yang pertama mampu menganalisis masalah manajemen risiko lingkungan yang sulit atau tidak terukur secara numerik. Yang kedua, mampu melakukan pengamatan dalam konteks sosial alami dan alami. Ketiga, memiliki potensi untuk menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, mungkin tidak signifikan secara statistik dalam hasil manajemen risiko. Yang kedua, metode ini rentan terhadap bias karena nuansa pendapat subjektif. Yang ketiga, sulit untuk diverifikasi ulang karena pengamatan dan sifat kontekstualnya. Kelebihan dan kekurangan metode semi kuantitatif. Kelebihannya itu dapat menggambarkan tingkat risiko lebih akurat dibandingkan dengan analisis kualitatif. Kedua yaitu lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan analisis kuantitatif. Dan kekurangannya itu yang pertama adalah kurang akurat dibandingkan dengan analisis kuantitatif. Kedua itu skala yang dipakai harus tepat untuk menentukan tingkat risikonya. Selanjutnya dari jurnal kedua tentang Towards Sustainability in Underground Coal Mine Closure Context, a Methodology Proposal for Environment Risk Management. Jadi latar belakangnya itu yang pertama adalah kegagalan untuk mengelola risiko lingkungan dengan cara yang dapat diterima selama operasi tambang periode penutupan dan pasca penutupan merupakan faktor penting. Industri pertambangan harus mendapatkan kembali reputasinya yang telah hilang selama beberapa dekade dan berabad-abad akibat kerusakan lingkungan. Beberapa alat manajemen lingkungan diterapkan secara luas selama periode pengembangan, operasi, dan penutupan tambang. Namun demikian, karena ketidakpastian yang terkait dengan fase pasca penutupan dan akhir dari tindakan ekonomi, dengan tingkat efektivitas penting untuk mengadopsi praktik manajemen yang baik selama periode ini untuk mencapai keberlanjutan di sektor pertambangan. Selanjutnya adalah lokasi studi kasus.
Investigasi dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara dengan para ahli dari Universitas Eropa, lembaga penelitian, dan perusahaan pertambangan batubara dari Polandia dan Spanyol. Lokasi tepatnya berada di Austria, Spanyol. Metode yang digunakan yaitu metode identifikasi risiko yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut, yaitu mode kegagalan dan analisis efek. Metode berbasis bukti, pendekatan sistematis yang digunakan oleh tim ahli, teknik penalaran seperti hazard and operability study, teknik pendukung seperti brainstorming, dan metodologi Delphi, dan lain-lain. Metode yang digunakan dapat berupa kuantitatif, semi kuantitatif, atau kualitatif. Saat ini untuk tambang batu bara bawah tanah, metode kuantitatif konteks penutupan atau simulasi numerik lebih disukai dan lebih banyak digunakan karena kompleksitas analisis yang dilakukan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada metode kuantitatif yang sudah digunakan tadi. Untuk kelebihannya, yang pertama dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Yang kedua, hasil analisis risiko dapat diperoleh dengan akurat bila digunakan sesuai aturan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang keempat, dapat menyederhanakan realitas permasalahan pada manajemen risiko yang kompleks dan rumit dalam sebuah model. Lalu untuk kekurangannya yang pertama, berdasarkan pada asumsi, dan jika asumsi tidak sesuai, maka kemampuan hasil analisis risikonya tidak dapat dijamin. Yang kedua, data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Yang terakhir, tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan sampel yang jumlahnya sedikit atau kurang dari 30. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordnya dimatiin, Mar. Bentar. Laptopku